Hai semuanya, apa kabar? Semuanya kondisi baik ya. Nah, saat ini dalam video ini kita akan membahas tentang perkalian dan pembagian pecahan. Nah, hari ini pembahasan kita cepat aja ya karena ini cukup banyak yang akan saya berikan contoh-contohnya. Jadi ini akan saya berikan secara cepat aja. Nanti kalau kalian butuh untuk diulangi bisa di replay kembali ya, diulang kembali videonya seperti itu ya. Tapi penjelasannya akan saya berikan secara cepat aja, oke? Ya, yang pertama, perkalian pecahan dulu yuk. Kita akan belajar tentang perkalian pecahan dulu. Nah, ini perkalian pecahan. Contohnya, ini ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, dan ada pecahan desimal. Bagaimana cara mengerjakan perkalian pecahan ini? Nah, untuk perkalian pecahan, diingat-ingat, untuk perkalian pecahan, yang perlu kalian tahu adalah dia harus selalu, kalau saran saya sih selalu diubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Nanti kalau ketemu dengan pecahan-pecahan, pecahan campuran, pecahan desimal, ataupun persen, mungkin, nah nanti harus diubah ke dalam bentuk pecahan biasa aja. Itu jauh lebih gampang sih menurut saya ya. Jadi itu kita akan kerjakan semuanya dengan mengubahnya menjadi pecahan biasa semua hari ini ya, dalam video ini ya. Oke, bagaimana caranya kalau ketemu pecahan biasa ketemu dengan pecahan biasa seperti ini? Nah, caranya adalah pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Nah, pembilang kali pembilang. 5 dikali 3 adalah 15. Tuh, langsung saja dikalikan. Per penyebut kali penyebut. 6 kali 4 adalah 24. Nah, ketemulah pecahannya. Seperti itu. Bisa disederhanakan nggak? Bisa disederhanakan. Cara menyederhanakan pecahan, diingat-ingat. Harus pembilang dan penyebutnya harus kita bagi dengan bilangan yang sama. Jangan berbeda ya. Di atas kita bisa bagi 3, sedangkan di bawah atau penyebutnya juga kita bisa bagi 3. Nah, ini adalah cara untuk menyederhanakan pecahan. 15 kali dibagi 3 adalah 5. Kemudian 24 bagi 3 adalah 8. Ini adalah bentuk pecahan yang paling sederhana dari hasil perkalian pecahan tersebut. Nah, seperti itu ya. Jadi, kalau menyederhanakan pecahan harus diingat-ingat bahwa pembaginya antara yang pembilangnya harus dibagi dengan bilangan yang sama dengan yang membagi penyebutnya. Harus sama. Atas dan bawah harus dibagi dengan bilangan yang sama. Oke, ketemu lagi dengan pecahan yang namanya pecahan campuran nih. Pecahan campuran tadi udah dijelaskan bahwa pecahannya kita ubah semuanya menjadi bentuk pecahan biasa. Bagaimana cara mengubah bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Nih, bilangan bulatnya kita kalikan penyebut. Nih, penyebut itu yang di bawah ya. Kali penyebut ditambah dengan pembilangnya. Nah, 3 kali 2 berapa tuh? 6. Oke, 6 tambah 1 berapa? 7. 7 per 2. Penyebutnya tetap ya. Nah, dikali dengan tetap ini nggak ada perubahan karena ini ada pecahan biasa. Oke, setelah itu diapakan? Seperti tadi, pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut. Oke. 7 kali 2 berapa? 14. 14 per 2 kali 6 berapa? 12. Oke, sederhana kan? Sama-sama dibagi 2. Sama-sama dibagi 2. Pembilangnya bagi 2, penyebutnya dibagi dengan 2. Nah, berapa itu? 14 bagi 2 adalah 7. 7, kemudian 6. 12 bagi 2 adalah 6. Ketemulah, oh bisa dijadikan pecahan campuran lagi. Oke, jadikan pecahan campuran. Nah, ini 6 dibagi 7. Berapa yang dikalikan 6 mendekati 7 dan tidak boleh lebih. Yang paling dekat dengan 7. Oh, 1. 1 kali 6 berapa? 6. Sisanya kalau ke 7 berapa? Oh, 1 kurang 1. Berarti kita 1 per penyebutnya sama ya. Penyebutnya sama. Nah, seperti itu. Cari bilangan yang dikalikan dengan penyebutnya ini yang paling mendekati dengan pembilang. Paling dekat dengan pembilang dan tidak boleh lebih. Nah, kalikan aja. Oh, kalikan ini. Oh, 6 kali 1 6. Oke, ke 7 berarti masih kurang berapa? Masih kurangnya tetap 1. Oh, gitu. Itu cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini sama kita akan ubah menjadi bentuk pecahan biasa semua. Nah, ini berapa nih? Oh, ini 35 per berapa? Karena di belakang koma ada 2 angka, maka dia per 100. Tuh.
Sama ya, dilihat ini. Ini kita tuliskan sebagai pembilangnya, kan depannya 0. Tuliskan sebagai pembilangnya. Kemudian pernya atau penyebutnya berapa? Karena di belakang koma ada 2 angka, maka dia per 100. Dikalikan dengan berapa itu? Oh, ada 1 dan 5. Oh, berarti 15. Komanya diabaikan ya untuk jadi pembilang ya. 15 per di belakang koma ada berapa? Oh, ada satu angka. Kalau ada satu angka, berarti dia per 10. Seperti itu. Nah, oh kalikan aja. Baiklah, kita kalikan ini per 1000 karena 100 kali 10 adalah 1000. 15 kali 35 kali 35 kali 15. Hitung seperti biasa nih, 35 kali 15 kali 25 nabung 2, 15 tabungannya 2 berarti 17. 17 ini berarti ini 5 nggak punya tabungan. Kemudian 1 kali 3 adalah 3. Oh, berarti ini tinggal dijumlahkan. Dapatnya adalah 5, 2, 5. Oh, 525. 525. Nah, terus jadikan pecahan desimal lagi nggak? Kalau mau dari pecahan desimal nggak apa-apa. Kita tulis pembilangnya 525. Kemudian kita lihat penyebutnya ada berapa angka 0. 1, 2, 3. Oh, berarti kita punya 3 angka di belakang koma. Diingat-ingat, tapi syaratnya di sini dia harus 1 ya. Ini yang depan paling depan ini harus 1 ya. Kalian baru boleh hitung nolnya. Oh, nolnya ada 3, berarti ada 3 angka di belakang koma. Hitung. 1, 2, 3. Wah, 3 angka di belakang koma. Berarti ini komanya di sini. Ketemulah letak komanya di sini. Depannya bagaimana? Depannya 0. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini adalah cara untuk melakukan perkalian. Nah, bagaimana kalau pembagian? Kita clear dulu. Pembagian kita ke contoh yang berikutnya, yaitu tentang pembagian. Kita lihat pembagian. Bagaimana kalau pembagian? Nih pembagian pecahan. Kalau ketemu dengan pembagian pecahan, dia bagaimana? Pembagian pecahan selalu seperti saya bilang tadi, di awal tadi, kalau kalian mengerjakan pembagian dan perkalian, itu saran saya adalah ubah ke dalam bentuk pecahan biasa semua. Nah, pembagian bagaimana? Pembagian itu caranya adalah kita ubah menjadi bentuk perkalian. Contoh yang pertama, pembagian pecahan biasa. Angkanya sama kayak tadi ya. Berarti ini depannya depannya pecahan depan yang paling depan ini kita tulis seperti biasa, seperti soalnya, tidak berubah ya. Kemudian nih pembaginya ini adalah operasi hitungnya. Operasi hitungnya kita ubah ke sana menjadi perkalian. Oke. Kalau diubah menjadi perkalian, pecahan yang terletak di belakang operasi hitung tersebut, kita harus ubah di sini terbalik 4/3 karena dia dibagi 3/4, maka di sini terbalik 4/3. Seperti itu, paham ya? Oke, kalau sudah seperti itu bagaimana? Kita kalikan seperti biasa, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Ini berarti 20/18. Tuh. Sederhanakan tadi sudah tahu caranya ya. Kalau sederhanakan berarti dia adalah 10/9. Cari yang menjadi pecahan campuran lagi. Baiklah, 9 kali berapa? Kali 1 yang paling dekat dengan 10. Sisanya berapa? 9 kali 1. Kemudian 10 dikurangi 9 kali 1 berapa? Oh, 1/9. Seperti itu ya. Ingat-ingat itu ya. Kemudian Kemudian, ini kalau kita punya pecahan campuran, seperti tadi, kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa dulu. Berarti dia adalah 7/2 dibagi dengan 2/6. Kemudian kita ubah ke dalam bentuk dalam perkalian. 7/2 dikali, diingat-ingat, belakang operasi hitungnya tulisan kita terbalik 6/2 sama dengan 42/4. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Seperti itu. Kemudian dapatlah ini. Oh, ini nanti takutnya kelihatannya seperti 3. Ganti dulu 2. Ini 2. 42/4. Nah, 42/4 sama-sama kita bisa bagi 2.
Jadi sama dengan 21. Ini sama dengan 2. Oh, kita jadikan pecahan campuran. Jadi berapa? 21. 2 kali 10 yang paling dekat. Karena 2 kali 10 adalah 20. Nah, untuk ke 21 berarti kurang berapa? Oh, kurang 1. 2. Seperti itu caranya. Semoga bisa dipahami ya. Nanti kalau kalian masih bingung, kalian bisa putar kembali atau di mundurin untuk videonya ya. Kemudian pecahan desimal bagaimana untuk mengerjakan pecahan desimal? Sebenarnya untuk pecahan desimal ini ada beberapa cara. Cuman cara yang ada di buku Yohanes Surya, terutama yang Yohanes Surya ya, karena saya menggunakan Yohanes Surya. Nah, di Yohanes Surya itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, tapi nanti kalian akan menghafalkan banyak cara ketika kalian menggunakan itu. Tapi di sini tepat seperti tadi saya bilang bahwa akan kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa semua. Jadi ke bentuk pecahan biasa semua itu berlaku untuk perkalian dan pembagian yang bentuknya bagaimanapun gitu ya. Seperti biasa, bentuk kepecahan biasa dulu. 15, oh 1,5. 15 per, di belakang koma ada satu angka, berarti dia adalah 10/10. Dibagi dengan, oh 3 per, di belakang koma ada satu angka, berarti dia adalah per 10. Sama dengan, jangan lupa diubah menjadi bentuk perkalian. Depannya tetap, diubah jadi perkalian, belakangnya terbalik. 10/3. Nah, berarti ini adalah 150 per 30. Aduh, sama-sama punya 0. Nolnya coret 1, nolnya coret 1. 15 per 3. Oh, sama-sama bisa dibagi 3. Jadikan pecahan biasa. Oh, pecahan campuran. Jadi 15 bagi 3 berapa? 5. Nah, hasilnya seperti itu untuk pembagian pecahan. Nah, bisa dipahami ya. Nanti kalau belum paham, pokoknya dicoba lagi, diulang lagi. Kalau bisa, cari banyak soal, kemudian kerjakan. Itu pasti kalian akan semakin bisa. Oke? Kalau begitu kita akan clear dulu, kita akan coba bagaimana kalau kita terapkan dalam soal cerita. Nih ada contoh soal cerita. Soal cerita yang pertama, diperhatikan baik-baik di sini. Soal cerita yang pertama, ini ada Andi membeli 2 mangga. Ia memberikan 2/6 bagian kepada Randy. Nah, Randy membagi mangga bagiannya kepada 4 orang temannya. Berapa kilogram mangga yang diterima setiap temannya? Nah, berarti ini nggak usah biar cepat videonya. Jadi saya nggak pakai diketahui ditanya ya. Kalau bisa sih, kalau kalian menjawab soal cerita sebisa mungkin menggunakan jawaban lengkap diketahui ditanya, kemudian caranya bagaimana, kemudian terakhir adalah kesimpulannya jadi dadadadadat gitu. Jadi apa tuh? Jadi yang diterima oleh setiap teman Randy adalah seperti itu. Jadi ada kesimpulannya. Itu jawaban lengkap seperti itu. Itu akan membantu kalian dalam memahami soal sebenarnya ya. Oke, kalau begitu kita langsung aja ke jawaban. Caranya bagaimana? Andi membeli dua, Andi punya 2,5 kilogram mangga. Nah, diberikan pada Randy. Nah, bagiannya Randy itu berapa? Kita cari dulu bagiannya Randy. Bagiannya Randy. Randy punya 2/6 bagian dari mangganya si Andi. Berarti kalau dia dari mangganya si Andi, berarti itu adalah perkalian. Diingat-ingat ya. Kalau dia bagian dari itu menggunakan perkalian. Oke. Kali berapa? 1/2 kilogram. Oke. Kita lihat tuh. Sekarang kalau kalian punya bagian-bagian seperti ini, pokoknya harus dikalikan. Nah, oke kalau begitu, diingat-ingat tadi bahwa kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa semua. 1 kali 2, 2. 2 tambah 1, 3. Berarti 3/2. Nah, ini kalikan. Pembilang kali pembilang. Berarti itu adalah 6 kali 2 adalah 12. Nah, oke. Sederhanakan. Sama-sama dibagi 6. Berarti 1/2 kilogram. Nah, itu bagiannya Randy. Nah, ini 2,5 kilogram ini adalah bagian yang diterima Randy
dari Andi. Nah, kemudian berarti Randy punya berapa itu? Randy punya setengah kilogram buah mangga. Nah, sekarang bagiannya Randy dibagi kepada empat orang temannya. Berarti setengah kilogram itu bagiannya Randy. Setengah kilogram itu bagiannya Randy. Nah, setengah kilogram bagiannya Randy dibagi, jelas itu ada kata membagi. Berarti itu jelas adalah pembagian ya, dibagi 4. Tuh, kita jadikan pecahan biasa semua. Setengah dibagi 4 itu adalah 4/1. Ingat-ingat ya, 4 itu kalau jadikan pecahan biasa jadi 4/1. Nah, ini setengah ubah jadi perkalian dengan posisi belakang, pecahan belakang operasi hitungnya adalah di tulisan terbalik 1/4. Nah, nih ketemulah pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi berapa itu? 1/8 kilogram. Jadi setiap temannya Randy akan mendapatkan 1/8 kilogram mangga ya. Jadi mereka akan masing-masing akan punya 1/8 kilogram mangga. Oke, sudah paham ya soal cerita ini ya. Lanjut ke nomor soal cerita yang berikutnya. Kita akan lihat soal cerita berikutnya. Soal cerita nomor 2. Nah, nih. Oke, minum dulu. Kakak memberi martabak kepada Andi sebanyak 4/5 bagian. Jadi, Andi punya martabak 4/5 bagian. Ya, berarti dia 4/5 bagiannya dari kakak tuh. Andi ingin membagi ingin makan martabak bagiannya bersama 3 orang temannya. Nih, 3 orang temannya. Makan martabak bagiannya bersama 3 orang temannya. Berarti yang makan ada berapa orang? Yang makan betul, ada 4 orang. Kenapa? Karena temannya si Andi ada 3 dan Andi ikut makan. Berarti yang makan ada 4 orang. Berarti 4/5 bagian yang dimiliki oleh Andi tadi, kita karena kan dimakan bersama tuh, dibagi 4. Kenapa kok 4? Tadi dijelaskannya bahwa yang makan itu ada 3 orang temannya Andi dan Andi ikut makan. Jadi 4 orang yang makan. Nah, seperti tadi kita lakukan seperti tadi 4/5 dikali. Nah, langsung ya. Ini berarti langsung aja atau nggak usah deh di pelan-pelan deh. Kita 4/5 dibagi 4/1. Kenapa kok per 1? Karena dia pecahan bulan bulat itu kalau jadikan pecahan biasa jadinya 4/1 karena 4 bagi 1 adalah 4. Nah, seperti itu ya. 4/5 dikali 1/4 terbalik. Nah, 4. Nah, ini Kak. 1 kali 4 kan 4. Terus kemudian 5 kali 4 adalah 20. Disederhanakan. Berarti sama-sama dibagi 4. Sama-sama dibagi 4. Ini bagi 4 juga. Berarti ini 1/5. Nah, setiap orang akan mendapatkan 1/5 bagian ya. Atau Andi akan makan 1/5 bagian dari martabak yang dia miliki. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut kalau begitu. Kalau kita sudah paham tentang ini, kita lanjut ke soal berikutnya. Ada nggak soal berikutnya ya? Kita lihat soal berikutnya. Oh, nomor 3 ada. Randy membantu ibunya di toko untuk membungkus gula pasir. Ibu memiliki 1/2 kilogram gula pasir untuk dibungkus ke dalam plastik. 1/2 itu berarti 10,5 ya, 10,5 kilogram gula pasir. Nah, setiap bungkus memiliki berat 3/4 kilogram. Berapa banyak plastik yang dibutuhkan? Berarti mencari jumlah plastiknya. Ibu punya 10,5 kilogram. Nah, setiap plastik berarti dia adalah pembagian. Pembagian karena dia setiap plastiknya memiliki berat 3/4. Berarti dia pembagian. Berarti dibagi 3/4. Seperti itu. Butuh berapa plastik yang dibutuhkan Randy untuk
membungkus semua gula pasir yang ibu miliki, gitu ya. Nah, seperti tadi sudah dibilang kan bahwa diusahakan untuk semuanya diubah menjadi pecahan biasa. 10 kali 2 adalah 20, 20 kali tambah 1 adalah 21. 21 per 2. Dikali belakangnya harus diubah ke pecahan yang sebaliknya. 3 per 4 jadi 4 per 3. Seperti itu. Nah, kita lihat bareng-bareng. Kita punya 21 kali 4 adalah 84. Kemudian ini 2 kali 3 adalah 6. Nah, kita bisa sama-sama bagi mereka dengan 6. Pembilangnya dibagi 6, penyebutnya dibagi 6. Nah, 84 dibagi 6, coba dihitung. Ini 84 bagi 6. Berapa yang dikalikan 6 sama dengan dekat 8? 1. Oke, 6. Dapatnya 2, turunkan 4. Oke, 24 bagi 6 adalah 14. Oke, dapat 14 per 1. 6 bagi 6 ada 1, berarti sama dengan 14. Oh, salah. 14 plastik yang dibutuhkan Randy. Jadi, Randy butuh 14 plastik untuk membungkus gula pasir seberat 10,5 kilogram, di mana masing-masing plastik itu memiliki berat 3 per 4 kilogram. Jadi, butuhnya adalah 14 kantong plastik. Seperti itu. Lanjut ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Semoga ini bisa dipahami. Jangan lupa kalau soal kita biasakan untuk diketahui ditanyanya harus biasakan untuk menggunakan itu karena itu membantu sebenarnya. Tapi di dalam video ini nggak saya bahas untuk diketahui dan ditanyanya supaya videonya tidak terlalu lama. Oke? Oke, kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Ya, coba lihat ke soal berikutnya. Yuk. Di sini ada jumlah siswa kelas 5 adalah 50 orang. Jadi jumlah siswa kelas 5 totalnya ada 50 orang ya. 40% diantaranya adalah siswa perempuan. Berarti perempuannya itu hanya 40%-nya. Ditanyakan adalah berapa jumlah siswa perempuan kelas 5? Nah, berarti kita punya siswa perempuan itu adalah 40% dari berapa? Dari 50 karena seluruh siswanya adalah 50. Berarti dapatkan, oh tadi ada dari berarti dikali 50. Jadikan ke dalam bentuk pecahan biasa semua. Jadi untuk pecahan biasa semua. 40% adalah 40 per 100. 40 per 100% itu selalu per 100 ya. Dikali 50 per 1. Gitu ya. Nah, sekarang sudah ke dalam bentuk pecahan biasa semua. Tinggal dikalikan. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Pembilangnya adalah 40 kali 50 adalah 2000. 2000. Nah, per syarat 100 kali 1 adalah 100. Nih, kalau begitu kita wah ada 0-0-nya. Atas coret 01, bawah juga coret 01. Atas coret 01 lagi, bawah 01 lagi. Oke, sisa berapa itu? Sisa 20 per 1. Sama dengan berapa? Sama dengan 20. Nah, itu adalah sisa perempuan. Siswa perempuannya berarti ketemu adalah 20 orang siswa perempuan yang ada di kelas 5. Kalau ditanyakan siswa laki-lakinya berapa? Oh, siswa laki-lakinya berarti sisanya dari siswa perempuan dong. Siswanya perempuan tadi adalah 20. Nah, totalnya berapa? Semuanya ada 50. Semuanya ada 50 siswa yang ada di kelas 5. Dikurangi siswa perempuannya berapa? Dikurangi siswa perempuannya 20. Berarti berapa? 30 orang siswa laki-laki. Ini laki-laki, ini laki-laki. Nah, ini laki-lakinya 30 orang, perempuannya adalah 20 orang. Ini soal tambahan aja ya, oke? Nah, sekian videonya. Tidak ada soal yang selanjutnya. Nah, semoga video ini membantu kalian dalam belajar perkalian dan pembagian pecahan. Nah, di dalam video ini diingat-ingat, tadi caranya adalah saya mengubahnya menjadi bentuk pecahan biasa semua.
ya. Sebenarnya kalau pecahan desimal sebenarnya ada cara yang lain kalau dikalikan. Nah, kalau dikalikan itu ada cara yang lain, bisa menggunakan perkalian seperti biasa, seperti perkalian bersusun biasa. Tapi yang di dalam video ini saya ubah menjadi pecahan biasa semua. Oke? Nah, semoga video ini membantu. Sampai ketemu di dalam video-video selanjutnya. Oke, bye-bye.